Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton channel YouTube Studi TV dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa saat lalu, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj bersama dengan Profesor Mahfud MD bertemu menyelenggarakan sebuah diskusi santai perihal membicarakan politik dan agama, budaya dan pendidikan, termasuk juga membicarakan tentang polemik nasabah Alawi dan adanya arogansi dari oknum-oknumnya. Dalam pandangan Profesor Said Akil Siraj, banyak yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi nasabnya sangat bermasalah hingga hari ini. Pedenya mereka mengumbarkan pengakuannya di media sosial dengan mengaku sebagai zuriat Nabi, padahal ilmu dan akhlaknya jauh panggang daripada api. Sedangkan dalam pandangan Profesor Dr. Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa Bung Karno katanya tidak pernah bersahabat dengan kalangan habaib Alawi. Prof. Mahfud dan memiliki dokumentasinya terhadap apa yang dikatakan bahwa Bung Karno tidak pernah berteman dengan atau bersahabat dengan kalangan habaib Alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak diskusinya dalam video berikut ini. Sebelum lanjut kepada perbincangan persahabatan antara Kiai Said dengan Pak Mahfud, kita masuk dulu ke situasi Lebaran ini, ya. Apa yang dalam catatan Kiai Said makna Lebaran itu, kalau lihat makna Lebaran itu kekinian seperti apa? Ya. Lebaran Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha atau Hari Raya Korban merupakan simbol pengorbanan manusia dengan tulus ikhlas siap menerima perintah Allah. Yaitu Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan putranya yang masih usia sekitar 12, sedang ganteng-gantengnya lah, sedang bagus-bagusnya. Ismail ya? Iya, Ismail, agar disembelih. Dan itu melalui mimpi. Karena mimpi itu ketika orang tidur semuanya kan tidak berfungsi, syarafnya atau egonya semua berhenti. Yeah. Jadi betul-betul mimpi itu membawa kebenaran. Mimpinya orang soleh ya, maka mimpinya itu membawa kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim siap menjalankan perintah itu, Nabi Ismail juga siap menerima itu. Itu merupakan simbol pengorbanan sangat luar biasa. Walaupun akhirnya diganti dengan kambing kibas. Itu artinya apa? Artinya agama bukan hanya membangun kesalehan individual, tapi juga agama mendorong membangun kesalehan sosial. Yaitu ketika kita potong korban, masyarakat yang jarang makan daging, bahkan ada yang tidak pernah makan daging, hari itu hendaknya semuanya merasakan bisa menikmati daging. Pak Mahfud, ada cerita khusus tentang Lebaran Haji tahun ini? Iya, sama lah. Itu pengabdian total dari seorang hamba itu harus siap melakukan apa saja yang diyakini itu sebagai perintah Allah. Segi lain bisa dikatakan begini, bahwa kalau orang itu ingin baik, secara simbolik itu harus berani menerima tantangan, ujian. Itu kalau kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu kan sepertinya ujian aja kan, kamu harus sembelih tapi begitu mau sembelih nggak jadi. Iya kan? Berarti akan diuji dalam hidup. Allah itu tidak mungkin menyuruh nyembelih manusia ke manusia, tapi coba diuji, kamu kalau Allah perintahkan kamu enggak, pasti dilakukan. Dan oleh sebab itu kalau manusia ingin sukses ya harus siap menghadapi ujian. Tidak bisa manusia sukses itu enak-enak. Karena sukses itu tidak bisa dicapai secara kebetulan, tapi harus diusahakan. Ya bayangkan seperti kayak Akil Siraj gitu ya, sampai belajar gitu tengah hafal, sampai saya ngelihatnya sejarah apapun namanya ya, menjadi kamus beliau ini. Sangat alim lah, sangat alim. Dan itu ya itu perjuangan, melalui perjuangan yang berat, bukan enak-enak gitu lalu jadi kan gitu. Nah, itu aja. Saya ingin memotret suasana di media sosial ya tentang Lebaran Haji. Yang agak ramai tentang misalnya yang tadi kayak sebutkan itu ada kurban dan segala macam, masyarakat mendapatkan dagingnya. Ada lalu bicara siapa sih yang berhak mendapatkan? Apakah itu misalnya layak diberikan kepada orang-orang yang di pelosok yang sangat miskin, atau bahkan misalnya
daging itu bisa bahkan dikirim ke Gaza, ke Palestina sana untuk umat Islam yang menikmati atau umat manapun bisa menikmati. Saya kira kalau di sebelah kanan kiri kita masih banyak orang yang butuhkan, itu layak mereka utamakan mendapatkan. yang palingnya. Justru itu yang diutamakan. Ya. Jadi ada apa namanya grade-nya itu, pertama yang masih family. Oh, oke. Saudara, tahapan-tahapannya yang miskin, yang masih ada hubungan family. Setelah itu yang miskin tetangga yang paling dekat terus sampai ketika masih ada kemungkinan masih ada berlebih, baru kita kirim ke Gaza atau kemana lah ya. Jadi tujuannya memang memberikan apa namanya? Supaya mewujudkan kegembiraan bersama. Kegembiraan bersama. Hari gembira, hari raya. Ya, saya ngambil medsos karena apa-apa sekarang tuh orang lamanya di medsos, Pak. Iya. Dan bicara soal medsos, Pak Mahfud, kita lihat hal-hal yang viral belakangan ini. Salah satu yang viral itu pernyataan Kiai Said ketika diwawancara oleh teman kita di podcastnya Akbar Faisal tentang Kiai Said itu mengatakan bahwa selama ini Islam itu cenderung hanya dijadikan kepentingan politik. Dan ketika itu dijadikan kepentingan politik, pasti ada penyimpangan di dalamnya. Pak Yai, saya minta menjelaskan. Nanti Pak Mahfud juga ikut menambahkan. Sebelum kita masuk ke pembabakan ini, Pak. Iya. Agama itu apa sih? Agama itu sebuah cara, metode untuk membangun hubungan yang baik antara makhluk dan yang Allah Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Sama sekali jauh dari kepentingan politik yang membedakan satu sama lain, atau ada menang ada kalah, ada di atas ada di bawah. Nggak ada itu, nggak ada. Semua manusia ciptaan Allah. Semua merupakan manifestasi dari wujud yang mutlak bagi Allah dengan asma husnanya, dengan asmanya 99 itu. Maka lahirlah makhluk yang bermacam-macam ini. Jadi makhluk yang banyak ini merupakan manifestasi dari asmanya Allah, nama-nama Allah yang gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita betul-betul beragama, harus betul-betul kita persembahkan kepada Allah. Bukan kepentingan sesaat, kepentingan apalagi kepentingan ego, kepentingan pribadi, apalagi barang siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan selain agama, itu berarti orang yang paling zalim. Wa man adlamu man iftara 'ala Allahi kadhiba wa huda 'ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Barang siapa mengatasnamakan agama padahal bukan, dia termasuk waman azlam, tidak ada paling zalim lebih dari itu. Makanya berhadapan Israel kita selalu kalah, nggak pernah menang, ya, karena jauh dari niat yang tulus. Berhadapan di mengatasi domestik internal, keadaan dalam negeri masing-masing negara Islam juga banyak kegagalan, tidak stabil, tidak aman di negara-negara Islam ini. Itu karena semuanya hanya agama dijadikan simbol. Jadi kecenderungan di dunia global seperti itu ya. Keadaan di Timur Tengah misalkan. Timur Tengah. Sekarang budaya sangat semrawut, yang sangat mudah sekali saling membunuh, mudah sekali perang saudara yang sulit diselesaikan. Itu apa? Itu agama. Mereka teologinya kuat. Allah, kalau dikatakan bukan Islam marah dia. Persis. Kalau dikatakan kamu Yahudi atau kamu Kristen marah dia. Tapi budayanya, perilakunya, kenyataannya jauh dari itu semuanya. Seperti apa Saddam Hussein mewariskan konflik di Irak sampai sekarang. Seperti apa Hafid Assad mewariskan konflik sampai sekarang. Begitu pula Somali, begitu pula Libya Gaddafi. Somali bubar, negara Somali negara bubar. 100% Muslim, 100% madhab Syafi'i Somali itu. Libya sampai sekarang sudah berganti-ganti Perdana Menteri berapa kali nih. Belum stabil. Jadi itu konteks pernyataan Kiai di wawancara itu ya? Iya. Jadi memang Arab punya karakter seperti itu. Arab punya karakter. Arab itu apa? Labil, mudah berubah. Arab, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu namanya Arab kan? Jadi berubah, bergerak, labil. Begitu ya. Nomaden. Pak Mahfud melihat kecenderungan yang sama, Pak? Iya, jadi yang disampaikan Kiai Akil itulah fakta. Umat Islam dari waktu ke waktu menggunakan agama itu sebagai alat ambisi kekuasaan. Dan di Indonesia sekarang seperti jual beli pendukung ya, mengatasnamakan umat, dapat ini, dapat itu. Sehingga pada akhirnya politik itu menjadi ternoda. Padahal ya agama mengajarkan keseluruhan cara hidup manusia termasuk politik itu kan harus dilakukan dengan baik. Itu sebabnya dulu Al-Ghazali itu kan mengatakan gitu, ad-din wa sultan tau aman. Ya.
menegakkan agama, memperjuangkan kebaikan agama dan punya kekuasaan sultan politik itu saudara kembar. Apa? Ad-dinu usun atau aslun was sultanu harisun. Agama itu nilai perjuangan, sedangkan kekuasaan itu pengawalnya. Jadi kalau Anda beragama kok tidak punya kekuatan politik, itu akan lemah. Itu sebabnya Kiai Hasyim Asy'ari dulu mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad kan? Risalah. Risalah. Itu kan agar politik itu tertata dengan baik, memperjuangkan agama. Gitu. Kebenaran, kebaikan agama untuk seluruh umat manusia. Nah, maka relevan sekarang yang dikatakan oleh Kiai Akil, kita ini sekarang banyak orang mengatasnamakan agama lalu mengaku-ngaku punya pendukung umat yang banyak, lalu kemudian menjual idealisme. Ini saya mau teruskan, Pak. Bukan menegakkan kebenaran. Dan itu bukan hanya di Islam. Bukan hanya di Islam. Tidak hanya di Islam itu ya. Artinya di setiap agama terjadi seperti itu. Maka terjadi Martin Luther protes karena waktu itu ya di Vatikan agama dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan. Mengapa terjadi Buddha? Siddhartha Buddha Gautama protes kepada hierarki Hindu ya karena melihat biksu-biksu Hindu sudah menyimpang lah, maka dia keluar dari itu. Hampir semua agama gitu ya punya gitu. Tapi saya agak fokus ya Pak Mahfud tadi. Maaf, saya potong. Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Quro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya kedatangan. Yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja. Yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Assegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada enggak Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah enggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tadi saya bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh netizen. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya.
nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu. Dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat ini jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Iya, tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang orang-fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Baik. Ya, oke. Pak Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Ya. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri yang orang yang ikut Demak
dicap menjadi santri, namanya menjadi nama Arab. Malah pakai tahun Hijriah, Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Oh, Pajang. Ya, Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko. Tahun Saka ya, tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah, Ahmad, nggak perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Iya. Sampai kira-kira dikasih tahu aja ya, lahirlah Panembahan Senopati, mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non-santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non-santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangan saya siapa namanya? Ya, Clifford Geertz. Ya, betul. Ya, Clifford Geertz. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non-santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan, ingin Islam di Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Islam. Saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu pula kiai-kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafidz Hasan, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Karena di sini sudah selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari bukan dari Ernest Renan. Bukan dari Michel Aflaq, Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalisme kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon itu. Hubbul iman. Itu kan kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, syahid ya. Coba sampai segitunya. Di Timur nggak ada itu ulama ngomong itu nggak ada. Sehingga di Timur Tengah sampai sekarang belum selesai urusan itu antara
semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya dan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Said Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan. Ya, pesantren-pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan, tetapi sebagai implementasi tidak didakwakan ke sana. Ayah saya itu